Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi ini saya mengajak kita semua untuk kembali merenungkan firman Tuhan supaya kita terus dibangun, terus dikuatkan dan diteguhkan dalam iman dan pengharapan. Mari sebelum merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur atas setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan beri, atas setiap rahmat dan berkat-Mu, atas setiap anugerah, atas kemurahan-Mu, atas perlindungan, penyertaan dan pertolongan-Mu ya Tuhan atas hidup kami. Dan pagi hari ini kami juga membutuhkan tuntunan firman Tuhan. Mari Tuhan singkapkan, Tuhan nyatakan firman-Mu atas setiap kami. Dan juga urapi kami semua dengan urapan Roh Kudus. Sehingga kami dapat menangkap pesan Tuhan, menangkap rema yang dari Tuhan, dan mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita buka Alkitab kita. Renungan pagi ini saya ambilkan dari Amsal 14 ayat 29. Saya bacakan. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Ya, perhatikan, orang yang sabar. Kita sering mendengar bahwa sabar ki ono watese. Sabar tuh ada batasnya. Saya mau beritahu, sabar sesungguhnya harusnya nggak ada batasnya. Kenapa? Kalau udah lewat dari batas berarti nggak sabar lagi. Kalau orang mengatakan dirinya, oh dia orangnya sabar, tapi suatu kali dia marah. Pada waktu marah dia nggak sabar lagi. Ya, jadi orang yang sabar berarti orang yang bisa mengendalikan emosinya, mengendalikan dirinya, memiliki penguasaan diri. Ya, ini penting ya. Karena apa? Seringkali ketika menghadapi situasi yang tidak seperti yang kita harapkan, kita menghadapi keadaan yang tidak seperti yang kita inginkan, cepat sekali ya kita tersulut emosi dan akhirnya jadi marah. Padahal orang yang cepat marah, kata Amsal tadi apa? Membesarkan kebodohannya. Seringkali orang yang tidak dapat mengendalikan diri, orang yang tidak dapat menguasai emosinya, tidak dapat menguasai kemarahannya, itu seringkali bertindak bodoh. Artinya bertindak melebihi yang sewajarnya. Dan biasanya nanti orang bilang menyesal kemudian. Penyesalan terlambat. Ya, jadi seringkali setelah mengalami peristiwa karena tindakannya tanda kutip yang bodoh itu, setelah sadar, setelah emosinya reda, baru menyadari kenapa aku berbuat begini, kenapa aku melakukan ini. Jemaat dikasih Tuhan, sabar adalah salah satu buah roh. Ya, jadi kita orang-orang percaya yang dipenuhi Roh Kudus harus memiliki buah roh, dan salah satu buah itu adalah sabar. Mari kita belajar untuk menguasai diri dalam setiap keadaan. Jangan terbawa emosi. Jangan cepat marah. Coba untuk, kalau ada tekniknya begini, seringkali ini ya, coba ambil napas dulu dalam-dalam. Coba tenangkan diri. Coba jangan izinkan untuk emosinya meledak. Tahan dulu. Kadang-kadang ya orang itu karena melihat apa yang terjadi di depan mata tanpa menyelidiki terlebih dahulu duduk perkaranya, tanpa mempelajari dulu kenapa peristiwanya bisa terjadi, langsung saja meledak yang akhirnya paling nanti menyesal. Sehingga kita beberapa waktu ini kita sering melihat ada orang-orang yang istilahnya emosinya tidak terkontrol. Ya, termasuk pada waktu peristiwa mudik ya, kita tahu banyak berita orang-orang dengan kemarahan yang luar biasa, bahkan sampai berani melawan petugas, pada akhirnya minta maaf, khilaf, ya penyesalan di belakang. Ya, coba bisa mengendalikan diri dari awal, coba bisa berpikir jernih dari awal. Karena apa? Orang yang bisa bersabar, orang yang sabar, besar pengertiannya. Artinya dia bisa berpikir jernih. Dia bisa memikirkan, oh aku nanti kalau berbuat begini, begitu ada dampaknya. Ya, kadang-kadang
aneh juga sih ya. Orang yang tidak sabar atau orang yang marah itu tindakannya betul dikatakan Amsal tadi membesarkan kebodohan. Satu kali saya lihat ada orang itu main apa itu namanya? Kalau main nonton ya, nonton TV ya. Nonton TV tim kesayangannya kalah, akhirnya TV-nya dibanting. Kenapa? Ya, kenapa dia nggak bisa mengendalikan diri setelah TV-nya hancur baru menyadari, aduh TV-ku sekarang hancur. Nah, penyesalan belakangan akhirnya ya. Setelah peristiwa baru menyesal. Ada orang main handphonenya mengalami mungkin sedang hang atau sinyalnya lemah, dibanting handphonenya. Setelah itu, aduh, handphoneku. Nah, jadi penyesalan itu di belakang setelah peristiwa. Karena itu mari dengan bersabar akan menjauhkan kita dari kesalahan-kesalahan yang lebih besar. Karena orang yang bersabar memiliki pengertian. Orang yang bersabar dia punya besar pengertiannya. Artinya dia bisa berpikir jernih. Tetapi siapa yang marah, ya cepat marah, ya bahkan kadang-kadang sampai ngamuk segala macam, sesungguhnya membesarkan kebodohannya. Tindakannya tindakan yang irasional. Ya seringkali tidak masuk akal. Kenapa? Ya ada orang tua nggak sabar anaknya dipukul. Loh itu anaknya kalau sakit saja dibawa ke dokter. Ini anaknya sehat. Misalnya tiba-tiba gelas di rumah pecah kerumpiang. Langsung anak ditampar jeplak. Ya, itu bukan hanya sakit fisiknya, hatinya juga sakit. Ya, orang yang cepat marah membesarkan kebodohannya. Jadi itu tindakan bodoh ketika kita melampiaskan amarah dengan melukai orang lain, dengan menyakiti orang lain, atau bahkan merusakkan barang-barang kesayangan. Mari, saya mengajak kita, jadilah orang yang sabar. Ingat, ketika kita penuh Roh Kudus, ada buah roh. Salah satunya adalah sabar. Ya, orang yang sabar besar pengertiannya. Dia bisa mengendalikan diri, menguasai diri. Ya, cari tahu duduk perkaranya, cari tahu penyebabnya. Kok bisa begini? Seperti apa ceritanya? Jangan langsung marah-marah, jangan langsung ngamuk-ngamuk. Ya, karena sekali lagi, ya kemarahan itu seringkali tidak mendatangkan kebaikan. Bahkan orang yang cepat marah itu membesarkan kebodohannya. Ya, dan yang seringkali terjadi, penyesalan selalu terlambat. Ya, orang Jawa bilang gelo tiba mburi. Ya, jadi penyesalan itu selalu di belakang. Setelah terjadi baru kenapa aku begini. Nah, mari menghindari penyesalannya yang demikian. Bersabarlah menghadapi segala situasi dan keadaan dalam hidupmu. Ingatlah, cepat marah hanya membesarkan kebodohan. Jadilah sabar. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Pagi ini kami diingatkan untuk kami menghasilkan buah dalam hidup kami. Buah roh yaitu salah satunya adalah sabar. Berikan kami kekuatan Tuhan. Berikan kami kemampuan untuk mengendalikan diri, menguasai diri. Berikan kami kemampuan untuk bersabar menghadapi apapun yang terjadi dalam hidup kami. Karena kesabaran itu membesarkan pengertian kami. Artinya dengan bersabar kami bisa berpikir jernih. Sebaliknya Tuhan, orang yang cepat marah, kemarahan hanya membesarkan kebodohan. Dan seringkali karena marah orang bisa bertindak bodoh. Kami menyerahkan hidup kami Tuhan. Mohon pimpinan Tuhan. Berikan kekuatan untuk kami bisa bersabar menghadapi segala keadaan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami hari ini dalam pimpinan dan penyertaan-Mu. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Biarlah damai sejahtera dan berkat-Mu menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.